Ya, selamat siang. Komen-komen kayak gini nih yang akan saya ingat sepanjang masa pokoknya. Iya Bulan juga cantik banget loh kelihatannya. iya dong, berkat Sevi dan Veller ya. Saya deg-degan nih hari ini, makanya dari tadi udah diffuse pakai Veller. Boleh dong. Soalnya mau ketemu teman-teman seluruh Indonesia nih. Oke, Bulan kayaknya kalau Bulan pakai Velour, teman-teman di sini hari ini pakai apa ya? Boleh dong sharing dulu Ya sama. dong, sharing. Lihat dong di kolom chatnya teman-teman. Kalau Bulan hari ini pakainya Velour, teman-teman di sini pakai apa? Bu Ida pakai Joy, Globulus. Banyak yang pakai Joy ya. Pantesan hari ini semuanya serba semangat. Ada diffuse grapefruit, peppermint tips. Oh, Penway, Bu Melisa. Oke, ada White Angelica loh Bu juga yang pakai lemon. Wow. Pakai inspiration asik. Ada yang udah mungkin minum teh pagi hari menggunakan peppermint flavoring, tuh kan? Essential oil peppermint flavoring. Pakai peppermint ada, tapi ada yang pakai untuk essential oil flavoringnya nggak? Lemon tea aku udah asik Bu Mega. Mungkin ada yang udah masak-masak menggunakan basil essential oil flavoring, atau mungkin udah pakai rosemary, ada tea ginger. Asik loh Bu Sandy, tea ginger loh dia loh. Tuh kan, udah banyak juga yang pakai kan. Makasih ya teman-teman udah sharing sehingga ada yang pakai cokomin. Cokomin Aduh, enak banget. Bu Shirley. Kayaknya harus sharing resep nih Bu Shirley nih. Cokomin. Iya, itu tuh Bu Shirley kalau bikin cokomin cake tuh enak banget loh. Bu Shirley ditunggu ya cokominnya. Oke deh, kalau tadi Bulan kita awal-awal udah absen-absen nih dari Sabang, sudah ada dari Aceh tadi ya, kemudian berbagai macam daerah sudah hadir di siang hari ini. Kita juga sudah sama-sama lihat betapa teman-teman sudah menggunakan essential oil, baik di diffuse, ada yang topical dengan Penway, ada juga yang menggunakan essential oil flavoring. Jadi kayaknya udah lengkap ya siang hari ini, kita udah siap semuanya untuk menerima inspirasi, energi, dan pengetahuan baru dari Bulan. Bulan adalah seorang gold leader yang pada siang hari ini bersedia sharing pengalaman pribadi beliau untuk meng-guide dan kemudian meng-grow core team-nya. Seperti apa pengalaman pribadi Bulan? Tentunya mungkin berbeda dengan apa yang sudah di-sharingkan oleh Bu Rai hari Selasa kemarin. Mungkin juga akan berbeda dengan apa pengalaman pribadi yang dimiliki oleh Bu Risca hari Selasa depan dan dimiliki juga oleh Ibu Rara hari Kamis depan gitu ya. Jadi tujuan kami memang sangat-sangat ingin sekali ada 4 orang leader, gold leader yang memiliki pengalaman masing-masing teman-teman. Bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan core team-nya. Mulai dari mengidentifikasi core team-nya, gimana ya cara saya tahu dia adalah calon core team saya atau bukan. Lalu bagaimana mengembangkannya, bahkan manajemen konflik di dalamnya. Nah, 4 orang ini akan bersedia untuk 4 leader ini bersedia sharing supaya teman-teman dapat inspirasinya lengkap gitu. Mana yang cocok menurut teman-teman untuk diterapkan, silahkan terapkan ke grupnya, silahkan langsung jalankan, dan yang lainnya silahkan teman-teman bisa menambah pengetahuan dengan lebih baik lagi. Siang hari ini Bulan, seorang gold leader yang akan berbagi dengan kita tentang guide and grow your team. Maka saya mewakili Young Living Indonesia mengucapkan terima kasih banyak Bulan untuk sharingnya, dan saya yakin pasti banyak menginspirasi beserta tawa di siang hari. Amin, makasih Bu Lisa. Aku tadi dengar Bu Lisa cerita tentang apa tadi, kita bikin teh dengan lemon ya, dari flavoring yang baru keluar nih Bu. Jadi seperti kita tahu kan yang namanya essential oil itu ada yang terbuat dari buah atau kulit buah seperti lemon. Tapi saya mau nanya sama Bu Lisa nih. Nah, kalau misalnya tadi lemon itu terbuatnya dari buah lemon apa kulit lemon Bu? Dari kulit Bu. Oke, dari kulit. Nah, sekarang saya mau tanya nih, buah apa yang jomblo? Buah apa yang jomblo, Bu? Yang pasti bukan gue sih, Bu. Untuk bukan saya loh. Jawabannya mau tahu buah apa yang jomblo? Tunggu, mungkin teman-teman di sini tahu. Coba, ada yang mau nebak nggak? Ada yang mau nebak nggak sebelum kita mulai nih? Biar kita hari ini bener-bener joy deh.
Nah, ini bukan kuis ya, Bu? Bukan kuis ya? Ya, soalnya nanti dikira kuis pada jawab terus nagih ke YL, mana nih udah bener jawabannya. Nanti ada beserta hadiahnya yang Iya, bisa. kuisnya nanti di terakhir, makanya teman-teman ikuti dari awal sampai terakhir ya. Kakak Nandia buah single. Aduh, buah single. Aduh, kasihan sekali Bugal, Milo, Mel. Oke, jawabannya buah-buah. Ya, betul, itu ada yang jawab tuh. Pasti dia jomblo deh yang jawab tuh. Buah-buah yang jomblo jawabannya adalah buah hahaha. Mulan. Bukan lo aja salah nebak. Aduh, kesel deh Kak ZL. Beneran, serius Kak ZL. Oke, Bu Lisa, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wulan, tapi biasa dipanggil Bulan. Pada hari ini mewakili teman-teman lain, saya dipercaya oleh Young Living Indonesia untuk berbagi dengan teman-teman pada siang hari ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman. Dan di sini nggak ada salah, nggak ada benar, yang ada cocok apa nggak cocok. Jadi kalau misalnya apa yang saya sampaikan nanti bisa cocok dengan teman-teman, alhamdulillah. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, dimodifikasi aja, disesuaikan dengan culture atau kebutuhan teman-teman dalam membangun core team-nya. Oke, mungkin boleh langsung mulai saya share screen-nya ya. Deg-degan. Teman-teman maaf ya kalau saya agak-agak gaptek. Silahkan, Bu. Oke, maaf ya, ini tadi habis latihan belum dibenerin. Oke. Oke, sebelumnya saya mau kenalan dulu nih. Mungkin di sini ada yang udah kenal, tapi lebih banyak yang belum kenal. Soalnya saya bukan artis atau influencer. Saya hanya terkenal di jaringan saya, di tim saya. Nama saya, nama lengkapnya Wulan Nur Asyam Sudarto, tapi nama panggilan atau nama panggungnya Bulan. Jadi kalau sudah panggil Bulan, nggak usah pakai Bu Bulan atau Mbak Bulan atau Bunda Bulan, nanti jadi double karena Bulan itu udah singkatan dari Bunda Bulan atau Bu Bulan. Jadi nanti boleh kalau misalnya mau tanya atau mau menyapa saya langsung dengan sebutan Bulan itu sangat-sangat boleh. Jadi ada yang, nggak sopan nyebut nama, enggak, itu udah Bunda Wulan, nggak apa-apa, enggak aja Bulan. Saya seorang ibu dari 2 anak, dan menamai diri saya mompreneur karena saat ini saya tidak bekerja sebagai karyawan, tapi bekerja untuk diri saya sendiri. Domisili saya di Jogja, tepatnya di Sleman. Jadi kalau teman-teman nanti main ke Jogja atau ke Sleman, mampir ya. Pengennya sih kita jalan-jalan ya, tapi masih PPKM, jadi sabar. Semoga PPKM lekas berlalu. Oke, teman-teman, pada hari ini akan ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam hal bagaimana cara guide dan mengembangkan core team. Jadi ada 3 ya Bulan ya. Ada 3. Ini akan Bulan bagikan. Cara menentukan core team itu penting banget karena otherwise kita akan bingung menentukan mana yang core team kita gitu ya Bulan ya. Identifikasinya ya Bulan ya. Iya. Terus setelah dapat gimana strategi mengembangkan mereka, sama yang mungkin jarang kayaknya ya, manajemen konflik di dalam tim sepertinya jarang terjadi. Iya. Tapi walaupun jarang terjadi, bagus juga loh kalau kita dengerin inspiring dari Bulan, manajemen hacks-nya gimana sih Bu untuk manajemen konflik di dalam manajemen konflik di dalam tim. Iya. Silakan Bulan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini seperti kata Bu Lisa, saya akan membahas 3 hal. Jadi teman-teman yang hadir pada siang hari ini diperhatikan baik-baik karena ada kuis di terakhir. Jadi kalau yang pergi di tengah-tengah atau tidak menyimak atau berkedip sedikit pun nanti ketinggalan materi, nggak bisa jawab kuis, saya nggak tanggung jawab ya. Oke, kita bahas hal yang pertama. Oh iya, ini tim-tim aku sengaja tampilin di PowerPoint ini karena aku mencintai mereka. Mereka adalah tim intiku. Pamer dikit boleh lah ya. Oke, ini dia. Cara menentukan core team. Jadi, ada beberapa cara berdasarkan pengalaman saya untuk menentukan core team. Saya yakin yang datang pada siang hari ini ada yang sudah leader besar juga ada yang mungkin baru leader mungkin senior star atau eksekutif, ada juga yang bahkan mungkin baru bergabung. Nah,
kalau kita sudah menyatakan atau punya niat untuk jalankan bisnis, sekalian aja deh pada siang hari ini kita sama-sama belajar gimana sih caranya dari awal tuh kita menentukan core team kita. Karena kita itu tidak tahu siapa yang akan jadi core team kita atau siapa yang akan jadi leader kita. Nah, gimana sih cara menentukannya supaya kita nggak kelelahan atau nggak ya bekerjanya apa ya, kalau orang Jawa bilangnya sak-sae atau sesuka-sukanya tanpa arah kayak gitu. Nah, ini yang hal-hal yang biasa kami lakukan, saya dan tim lakukan adalah yang pertama, ini penting banget. Kita sebagai brand partner yang living, ketika sudah bergabung itu mempunyai kewajiban kalau misalnya ada teman kita, saudara kita, atau orang yang tidak kita kenal juga mau menjadi brand partner yang living, kita punya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Nah, yang sering kami lakukan adalah menginformasikan sejak awal kepada brand partner apa itu manfaat essential oil dan bahwa di Yang Living ini memang ada potensi atau peluang bisnisnya. Jadi kalau saya dulu waktu pertama kali menjalankan bisnis Yang Living itu karena awalnya itu memang punya produknya karena pengen produknya dan awalnya juga tidak tahu kalau Yang Living adalah sebuah perusahaan MLM, saya tidak langsung menjalankan bisnisnya, tapi memang benar-benar membutuhkan produknya untuk menunjang gaya hidup sehat keluarga saya. Nah, tapi karena saya orangnya rajin membaca dan gosok gigi, saya baca tuh starter kit kan. Kadang-kadang ada yang starter kit dikasih ya udah nggak dibaca gitu, cuman dibuka aja, apaan sih ini, terus udah dibuang nggak dibaca gitu. Tapi kalau saya ini rajin membaca, jadi saya baca itu semuanya. Dan akhirnya tahu, oh ternyata ini ada bisnisnya, tapi untuk di awal-awal saya pengen pakai produknya dulu deh, karena tujuan saya awal bergabung di Yang Living ini adalah ingin merasakan manfaat dan khasiat dari essential oil-nya. Dan saya yakin sekali 99,99% orang yang bergabung jadi member Yang Living atau brand partner Yang Living itu berawal dari produk, berawal dari kepo sama produknya, berawal dari tertarik dengan produknya. Beda banget dengan perusahaan lain. Kenapa saya bisa bilang berbeda, sangat berbeda dengan perusahaan lain? Karena saya punya pengalaman sebelumnya di perusahaan MLM juga gitu. Yang ketika saya bergabung itu bukan karena tertarik produknya, tapi karena dari awal itu yang dijual itu atau yang dijelaskan itu adalah compensation plan-nya atau bisnisnya. Beda banget dengan Yang Living, sehingga banyak orang yang tidak tahu bahwa Yang Living ini adalah sebuah perusahaan MLM yang juga bisa mendatangkan cuan bagi yang mau. Kalau yang nggak mau ya udah gitu ya. Jadi, tetapi kita sebagai brand partner Yang Living wajib menginformasikan. Perkara nanti brand partnernya hanya mau jadi pengguna, nggak masalah. Kalau dia mau jalankan bisnis, ayo, inilah saatnya nanti kita mulai melakukan langkah selanjutnya. Jadi itu ya teman-teman di sini, kalau misalnya ada brand partner yang bergabung jadi member, nggak usah malu, nggak usah ditahan-tahan informasi kalau bisnis ini ada cuannya atau menghasilkan, ada potensi bisnisnya, itu harus dijelaskan sejak awal. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Bulan, sebelum lanjut ke yang oh kedua, iya, boleh. simpel aja, simpel banget. Boleh dong, mungkin teman-teman di sini juga mau mendengar secara simpel apa sih yang Bulan lakukan untuk memperkenalkan kedua hal ini gitu ya. Karena kan dua hal ini dua hal yang berbeda, yaitu memperkenalkan produk dan sekaligus memperkenalkan bisnisnya. Karena Iya. setiap orang punya hak untuk memilih baik dia mau menjadi pengguna atau mau jadi pebisnis atau keduanya. Tapi secara simpel apa yang Bulan lakukan untuk memperkenalkan keduanya ini? Oke. Untuk memperkenalkan keduanya itu sebenarnya nggak ada cara yang muluk-muluk, caranya gampang banget dengan bahasa emak-emak sehari-hari gitu ya. Gimana tuh Emak caranya? mana sih yang tidak menerapkan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya keuntungan sebesar-besarnya, bener nggak Bu? Kalau bisa gratis kenapa beli, bener nggak? Kalau bisa diskon kenapa harus beli yang mahal? Seperti itu ya, itu udah mindsetnya emak-emak Indonesia banget lah kayak gitu. Nah sama halnya ketika kita misalnya sudah menjelaskan produknya, kalau menjelaskan produknya tentu saja manfaat 12 oil yang di PEP itu yang paling basic yang harus dijelaskan, karena kan mereka kita arahkan untuk menggunakan closingnya paket premium ya. Tapi kalaupun tidak, kita harus mau mendengarkan kebutuhan mereka. Kalau mereka pun pada akhirnya hanya membeli misalnya jadi member, beli starter kit, terus beli diffuser satu, oil satu, itu nggak masalah. Tapi tetap jelaskan, Bu, essential oil yang Living ini
alami, murni 100% terbuat dari essential oil, dari tumbuh-tumbuhan, bisa digunakan secara di diffuse dan lain-lain. Cara penggunaannya biasanya saya menjelaskan itu supaya dia tidak tersesat dalam cara penggunaan. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya langsung menjelaskan juga, Bu, sekalian nih, Ibu mau nggak nih, misalnya ini closing PEP ya, selain kita mendapatkan manfaat produknya, ini juga ada peluang bisnisnya. Pengen nggak nih barusan beli PEP tapi jadi balik modal? Loh, balik modal di mana? Iya Bu, ini ada peluang bisnisnya. Saya biasanya langsung jelaskan seperti itu, dan nggak langsung saya jelaskan compensation plan 101 ya, itu panjang banget, mumet nanti dia. Saya cuma bilang, ya karena perusahaan ini memasarkan produknya dengan cara direct selling, kita bisa menawarkan kepada kolega, saudara, supaya mereka juga bisa merasakan manfaat dari essential oil ini dan juga mendapatkan keuntungan seperti kakak dengan membeli paket premium experience package. Nah, kalau ternyata ada kolega, saudara, atau teman, atau kenalan kita yang juga dia mau menjadi brand partnernya yang living, kakak bisa loh dapat komisi atau kompensasi dari yang living bulan depan, karena pas banget bulan ini kakak beli premium experience package, sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi. Nah, simpelnya kayak gitu aja. Jadi, oh gitu ya, oh berarti kalau dapat satu PEP berapa? Misalnya dia tanya gitu ya, saya langsung aja jelaskan sejelas-jelasnya, sekitar 500 ribuan Kak, saya bilang gitu. Wah, berarti kalau misalnya saya dapat 5 orang saudara saya, kakak saya, adik saya, ipar saya, tetangga saya, kucing saya gitu misalnya, beli PEP, itu bisa dong saya balik modal? Iya bisa, karena satu PEP-nya komisinya sekitar 500 ribuan, dan nanti kita edukasi supaya kakak lebih terarah lagi. Paling simpelnya seperti itu. Jadi sesimpel itu, karena nanti begitu dia tertarik, baru kita masuk ke yang Living 101 misalnya, dan yang lain-lain. Tapi di awal very simple. Oke, thank you Bu Wulan. Semoga menjadi teman-teman ya untuk bisa menawarkan produk maupun bisnis. Silakan Wulan. Gimana? Yang kedua nih, setelah tadi kita mendapatkan member atau brand partner, kita bisa mulai observasi untuk mengidentifikasi member ini. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu ya kalau leader lain, tapi ini saya gunakan cara-cara yang sangat mudah diduplikasi dan cara-cara yang sangat simple aja gitu, nggak usah yang rumit-rumit. Saya akan membagi kedua brand partner saya ini menjadi dua, yaitu pengguna saja atau hanya pakai produk saja, atau pengguna dan pebisnis. Nah, gimana cara mengidentifikasikan? Nah, tadi kan seperti yang Bu Lisa sudah tanya, ya gimana cara ngomongnya, nawarinnya. Nah, setelah kita tawarkan seperti tadi itu, saya pasti akan langsung menawarkan mereka untuk masuk ke grup edukasi. Karena berapapun saya ikut training, baik yang pengisinya leader dari Indonesia atau dari leader dari USA, semua selalu bilang di Young Living ini kekuatannya adalah sharing. Jadi setiap brand partner itu harus mendapatkan edukasi yang baik. Maka saya jelaskan kepada para brand partner, mau nggak mau harus masuk grup edukasi ya. Kan kadang-kadang ada yang, aduh grup saya sudah banyak, tapi nanti kamu tersesat loh, kamu nggak tahu loh cara pakai essential oil yang benar bagaimana. Jangan-jangan nanti kamu oil pen away kamu minum lagi gitu kan. Jadi kamu harus teredukasi dengan baik dan benar. Mau nggak mau kamu harus masuk grup edukasi. Supaya apa? Supaya kita belajar sama-sama di grup itu, juga kamu bisa update promo-promo. Akhirnya pasti mereka mau. Pasti mereka mau, walaupun jadi silent reader is okay. Mereka tidak pernah komen atau apa, tapi pasti mereka baca. Nah, jadi biasanya kalau misalnya member kita ini hanya pengguna, dia itu silent reader, baca aja, japri enggak, komen enggak, tahu-tahu kita buka VO kok ada OGV gitu ya. Tahu-tahu kok dia udah belanja, kadang-kadang dia belanjanya salah lagi caranya, misalnya belanja 400 PV tapi SO gitu kan, sayang banget gitu. Karena dia orangnya malu bertanya sesaat kemudian gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman harus rajin buka VO nih. Jadi ketahuan nih siapa yang belanja-belanja tapi agak-agak mencurigakan, kok dia 400 PV kok SO, ini pasti dia cuman asal klik-klik aja nih gitu ya. Hubungin dia, kita berhak menghubungi walaupun kita tidak kenal gitu. Kita wajib menghubungi dan mengenalkan diri kita sebagai tim supportnya dia di Young Living. Nah, kenapa harus walaupun tim kita ini sebagai pengguna tetap harus diedukasi, karena itu hot marketnya kita. Kita nggak perlu lagi meyakinkan mereka untuk beli essential oil, Marimar. Karena apa? Karena dia sudah join, berarti dia sudah tertarik. Berarti tinggal kita encourage lagi, kita kasih dia ilmu-ilmu lain atau pengetahuan lain tentang oil-oil di luar PEP, pasti dia belanja.
Beda kan sama orang yang benar-benar nggak tahu essential oil, kita wah udah ngecap kayak gimana-gimana, aduh dia masih nggak masuk, dia belum tertarik. Tapi kalau once kita sudah punya brand partner di dalam tim kita, itu diedukasi sebaik-baiknya. Kalaupun dia jadi pengguna, dia pasti akan belanja terus. Saya rasa itu win-win solution ya. Sebagai pengguna, dia akan mendapatkan loyalty gift, point reward, bisa mengikuti promo-promo, banyak sekali keuntungan atau benefit dia sebagai brand partner yang hanya menggunakan produk. Jadi kita nggak mikirnya, aduh nanti kayak gitu saya memanfaatkan teman saya dong, supaya nambah-nambah OGV, aduh mindset-mindset seperti itu dihilangkan ya, kan kita tujuannya baik, kita mengedukasi dia supaya dia juga bisa merasakan manfaat essential oil lain, kayak gitu ya. Nah kemudian, identifikasi lagi nih member yang dia memakai, tapi nanya mulu, cerewet mulu, nanya mulu. Ini kalau oil yang buat gatal-gatal apa bulan, oil yang buat galau apa bulan, oil yang buat nebelin kantong apa bulan, main nanya aja kerjanya. Nah kalau teman-teman punya brand partner yang cerewet kayak gitu, jangan disebelin gitu. Bersyukur, sujud syukur, kalau perlu sholat rawatib apa segala macam gitu ya. Karena apa? Itu tanda-tanda teman-teman akan memiliki seorang brand partner yang dia pengguna dan juga pebisnis, karena dia rasa ingin tahunya besar sekali ya. Apalagi kalau dia sampai nanya-nanya, gimana sih nih komisi aku dari yang living kok beda sih sama hitung-hitungannya, ada nih Bu Lisa, kemarin aku habis isi kelas komplain, komisi kan baru cair nih, baru-baru hari ini ya, dia protes gitu, bulan kok kemarin hitung-hitungannya beda sih sama yang diajarin, udah deg-degan kan, kok yang dikasih yang living lebih sih, alhamdulillah gitu kan, deg-degan, oh iya nanti saya bedah lagi, mungkin ada yang ke-skip gitu. Jadi dia kepo banget gitu, padahal kalau saya mah kalau udah beda hitung-hitungan karena lebih, ya udah sih gak usah ditanyain lagi ini lebihnya dari mana gitu kan. Tapi kalau rasa ingin tahunya besar sekali itu bagus sekali. Nah jadi cara mengidentifikasi yang paling sederhana itu, kalau misalnya dia cuma diem-diem aja tapi dijelasin produknya, tahu-tahu dia belanja, oh berarti dia adalah pengguna, dan itu dijaga baik-baik. Karena saya punya banyak sekali member-member yang usianya memang sudah sepuh, mereka memang pengguna, murni pengguna, karena juga mungkin mau bisnis mereka juga belum ada interest di situ karena benar-benar ya mungkin hidupnya juga sudah mapan, mungkin goalsnya juga sudah tercapai, jadi belum ada termotivasi untuk jalankan bisnis, nggak apa-apa, tapi dia senang gitu, dia selalu bercerita ke temannya, tanpa dia sadar dia jadi pebisnis. Ya lo teh kemarin saya di RDT sama anak saya, padahal dia yang pakai oilnya, tapi kok dia yang ngerasa nyaman, padahal kan yang dioles saya. Dia cerita ke temannya juga beli paket RDT, tanpa dia sadar dia melakukan bisnis. Nah jadi pengguna ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, harus diedukasi sebaik-baiknya, apalagi kalau kita sudah melihat bibit-bibit brand partner kita yang pengguna juga pebisnis. Nah selanjutnya, cara menentukan core team yang berikutnya adalah menemukan leader atau mencetak leader. Beberapa orang was born as a leader, itu gift banget ya. Ada beberapa orang yang terakhir dia sudah mempunyai bakat kepemimpinan, tapi cuma sedikit sekali jumlahnya. Karena apa? Yang namanya leadership itu bisa diasah, bisa dipelajari, asalkan kita mau. Bukan masalah mampu atau tidak mampu ya, tapi masalah mau atau tidak mau. Jadi kalau teman-teman punya member yang background-nya mungkin benar-benar tidak pernah berbisnis, bekerja juga tidak pernah, dia murni ibu rumah tangga, jangan underestimate. Bisa jadi dia adalah calon RCD-mu. Ya, asah dia, bekali dengan ilmu-ilmu leadership yang living itu kan sangat-sangat mengedukasi kita ya, sudah difasilitasi dengan training-training seperti ini. Di YouTube udah di-save, di VO, PPT-nya juga disediakan. Jadi berikan nutrisi jiwa dan otak kepada brand partner kita supaya leadership-nya mereka bisa terbentuk. Jadi karena gini, kenapa sih saya bilang temukan leader atau cetak leader? Pada suatu hari saya melihat cross team saya, jadi saya ini undernya Bugal ya, atau Bugaluh di Oil and Sister. Saya, kan kita sering sharing-sharing gitu ya di grup. Saya melihat ada seorang leader yang dia beruntung banget. Dia pada suatu hari menemukan seorang brand partner, dia tidak kenal, tidak pernah ketemu, tapi begitu bergabung, waduh jadi silver 3 bulan gitu kan. Gila beruntung banget, saya tuh japri langsung gini,
Kak, ajarin dong ibadahnya apa sih, sedekahnya gimana sih, kok bisa sih dapat leader 3 bulan silver gitu kan. Dia nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu. Ya itu berkah aja dari Allah saya menemukan dia. Nah, kan kita nggak bisa mengharapkan ya ujuk-ujuk dapat leader seperti itu, karena di jidat setiap orang yang kita temui itu tidak ada ditulis saya calon leader kamu atau saya calon berlian, tuh nggak ada. Nah, gimana cara menemukannya? Ya kita harus terus berusaha, kita harus terus bergerak, kita harus terus sharing, kita harus terus menawarkan, kita harus terus edukasi, karena energi-energi itu sampai. Energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan. Energi itu dia terpancar kemana-mana. Jadi kalau niatnya kita baik, energinya kita kemana-mana, suatu hari nanti akan ada deh kita ketemu sama leader. Tapi kita juga jangan ngarep, ya udah deh saya nunggu ketemu leader aja, tanpa mengasah atau mencetak brand partner yang sudah ada. Jadi misalnya gini, aduh saya mau nunggu deh kayak Mbak itu, tahu-tahu ketemu leader yang 3 bulan atau sebulan silver, misalnya kayak gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Brand partner yang ada itu diedukasi, diasah. Kan kita tuh sama yang living suka banget kalau udah silver above tuh bahkan difasilitasi kita coaching. Yang saya sudah pernah ikut itu dengan Coach Haryanto Kandani, bagus banget materi-materinya. Nah, kita juga bisa tuh memberikan kelas-kelas seperti itu, kita undang coaching-coaching, banyak sekali coaching-coaching berkualitas di Indonesia. Jadi kita itu kalau belum menemukan leader, kita terus bergerak supaya ketemu, atau sebenarnya bukan atau ya, temukan dan cetak leader. Ya, brand partner yang ada, tim yang ada, cetak mereka jadi leader. Kalau misalnya, aduh bulan udah saya motivasi, udah saya ikutin dia coaching ke Kutub Utara misalnya, udah sampai yang ngajarin itu Presiden Jokowi, Presiden bahkan sampai bilang kamu bisa sukses, tapi dia gitu-gitu aja, ya udah nggak usah buang-buang waktu sama yang nggak mau maju, kita maju sama yang mau maju aja gitu. Nah dia suatu saat dia termotivasi, kita tetap ada buat dia. Kalau saya prinsipnya gitu, kita tidak meninggalkan, kita tetap ada. Once dia mau comeback, once dia mungkin baru dapat hidayah gitu ya, ayo kita jalan bareng. Kayak gitu ya teman-teman ya. Cara jadi emang benar yang tadi Bulan udah sharingin. Pertama, cara menentukan core team kita harus benar-benar sharing ke mereka dari awal tentang peluang, manfaat bisnis maupun manfaat essential oil. Yang kedua, tadi Bulan udah cerita gimana cara mengidentifikasinya supaya kita kerjanya nggak riweh gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menemukan, kalaupun kita beruntung, sangat baik sekali kita beruntung dapat seseorang yang born as a leader, tapi kalau tidak, kita harus terus usaha untuk menemukan dan mencetaknya. Pertanyaan berikutnya, Bulan, kalau kita udah temukan, bagaimana strateginya untuk bisa mengembangkan core team-nya? Silakan dong. Siap, kita masuk ke materi kedua ya. Kalau misalnya kita udah ketemu nih sama core team, strategi ngembanginnya gimana? Lagi-lagi edukasi sebaik mungkin. Nah, di sini kita tuh di zaman yang serba canggih, serba mudah. Jadi setiap kita ada kendala, jadikan itu sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan. Seperti saat ini kita sedang mengalami yang namanya COVID-19, sudah masuk tahun kedua. Siapa sih yang nyangka di masa depan, jadi zaman dulu gitu ya, akan ada suatu virus yang akan melumpuhkan segala sektor, tapi ternyata kita ini manusia adalah makhluk cerdas yang diciptakan Tuhan yang sangat bisa cepat beradaptasi. Dulu kita tidak familiar dengan yang namanya Zoom class, tapi sekarang apa-apa Zoom, malah jangkauannya lebih luas, kita jadi bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah kalau kita punya brand partner di sana. Nah, dengan fasilitas yang ada sekarang, tools yang ada sekarang, edukasi sebaik mungkin tim kita, brand partner kita. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa kita lakukan atau kita pakai untuk mengedukasi tim kita. Nah, ini adalah tools yang saya pakai berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah WhatsApp Group. Ini udah paling umum banget WhatsApp Group ini. Sampai ada, di HP saya itu grupnya banyak sekali Bu Lisa, karena Ibu Galuh itu hobi bikin grup, setiap hari ada grup baru. Bahkan kadang-kadang dia bikin grup, isinya saya sama dia doang gitu ya. Nggak tahu tuh, hobi banget bikin grup. Edukasi ini, edukasi itu, banyak banget. Nah, jadi tools yang paling gampang dilakukan adalah WhatsApp Group, kemudian Zoom kelas seperti ini ya.
itu akan sangat memudahkan kita udah sangat familiar, ini tahun kedua kita sudah berteman dengan Zoom Class. Kemudian Instagram, ya Instagram ini jangan dipakai cuma buat nonton lambe turah aja, tapi bisa dijadikan tools atau sarana edukasi. Kan yang Living juga sudah menyediakan tuh, yang Living Education, belajar dari situ tuh, bagus banget. Kemudian offline class. Nah, offline class ini memang masih terbatas ya, karena masih PPKM, di Jogja masih level 3, tapi kita karena udah level 3 udah berani mulai offline dengan sangat-sangat memperhatikan prokes. Nah, kalau misalnya waktu zaman belum pandemi nih Bu Lisa, tim kami ini penggila offline class. Karena Jogja itu banyak tempat murah dan asik. Oh, asik. Jadi sebentar Bu Wulan, saya tadi agak tergelitik untuk bertanya, kan Bu Galuh dan Bu Wulan banyak menciptakan WhatsApp grup ya. Sementara mungkin ada beberapa orang yang merasa lebih banyak grup tuh lebih merepotkan. Tapi ketika Bu Wulan sendiri merasakan gitu ya WhatsApp grup ini, apa sih keuntungannya untuk Bu Wulan secara pribadi maupun secara bisnis memiliki beberapa WhatsApp grup? Mungkin boleh di-share. Untung banget. Karena apa namanya? Banyak sekali member-member itu yang malu soalnya Bu Lisa. Jadi dulu awal-awal kami bikin WhatsApp group itu isinya lu lagi, bugal bulan bugal gitu. Jadi kita tuh sering gimmick, nanti bugal nge-share, nanti dia WhatsApp japri gitu, komen gitu. Ya udah saya komen, pura-pura tanya gitu. Nanti gantian saya yang nge-sharing, nanti dia yang nanya. Nah ternyata dengan gimmick seperti itu, lama-lama akhirnya ada yang bertanya. Seperti itu. Jadi memiliki beberapa WhatsApp group itu menguntungkan bagi kami karena ternyata itu kayak jadi saringan sih Bu. Jadi orang-orang yang benar-benar mau belajar ada di situ, orang-orang yang ternyata mau kepo bisnis ada di situ, orang-orang yang ternyata misalnya mau ngejar silver. Jadi kita punya grup, udah grup edukasi edukasi produk ada, untuk edukasi bisnis ada, grup leader ada, buat yang mau silver ada, yang baru mau start SB ada, banyak banget. Jadi sampai kita identifikasikan seperti itu supaya ya mereka bisa memilih. Tapi ada kalau saya pribadi 2 grup wajib yang harus diikutin, yaitu grup edukasi produk dan bisnis kayak gitu. Jadi itu sangat menguntungkan. Jadi mereka walaupun mereka diem, tapi sebenarnya mereka membaca. Jadi tetap edukasi itu sampai kayak gitu, Bu Lisa. Thank you inspirasinya Bulan. Lalu tadi Bulan cerita tentang offline class yang mungkin sekarang ini agak jarang ya dilakukan ya. Lalu apa yang Bulan lakukan ketika offline class ini agak jarang dilakukan dan kita berpindah ke online sekarang ya kan? Berpindah ke online. Memang seperti apa sih perpindahannya dan apa yang akhirnya Bulan dan tim lakukan untuk bisa terus mengadakan activity ini? Oke. Jadi ketika udah diumumkan Indonesia pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, sempat bingung gitu. Tapi pada akhirnya kita itu adalah manusia atau makhluk yang diciptakan cerdas sama Tuhan dan pandai beradaptasi. Ya udah kelas-kelas oilnya, kelas-kelas bisnisnya itu kita alokasikan ke Zoom. Jadi hampir 2 tahun ini Ibu Lisa setiap hari itu laptop kepake 2 kali sehari, pagi buat anak sekolah, malam buat saya mentoring atau kelas sampai hari Minggu. Karena teman-teman begitu antusias untuk membuat kelas oil. Jadi bahkan kalau misalnya kayak kita kan essential oil tuh sering banget kita bikin DIY party ya. Jadi do it yourself, bebikinan apalah, roller blend, parfum, skincare apa. Itu sampai peralatannya kita bikin kit dan dikirim ke seluruh Indonesia. Sampai segitunya Bu, karena ya kita nggak bisa offline gitu. Tapi begitu PPKM turun ya kita terbatas, walaupun cuma 5 orang atau berapa orang. Bahkan kita sekarang juga lagi MOT ya, mini oil tentik baru bisa kita jalankan sekarang karena kita udah lihat udah PPKM udah turun, Bismillah semoga lancar kayak gitu. Jadi offline online sampai sekarang masih jalan, tapi memang setahun kemarin hampir 80% itu hanya online saja. Dan ternyata uniknya giving-nya tetap naik, alhamdulillah. Yaitu karena yang tadinya kalau offline itu kan hanya sebatas teman-teman yang di Jogja ya Bu, tapi teman-teman di Kalimantan nggak bisa ikut, teman-teman di Papua nggak bisa ikut, tapi dengan Zoom class mau sampai kutub utara gitu ya, kalau ada member di sana juga bisa kayak gitu. Dan juga sempat jenuh ya teman-teman karena Zoom terus gitu ya, nggak ketemu langsung, kita kan makhluk sosial gitu ya. Ya udah akhirnya saya dan Bugal itu juga mencari alternatif edukasi lain.
Nah, selain membernya itu disuruh diminta diajak untuk nonton YouTube yang living, kami berdua membuat podcast. Oke. Nah, tadinya nggak kepikiran tuh, gitu kan. Tapi karena sudah jenuh nih Bu Lisa, kalau Zoom saya sama Bugal tuh udah kayak radio, semua off cam, kagak ada yang komentar, kayaknya pada tidur semua. Akhirnya ya udah deh kita siaran aja sekalian deh. Apa ya, kan nggak mungkin kita ke radio terus siaran. Oh iya, podcast. Akhirnya saya dan Google membuat podcast untuk mengedukasi sekaligus entertain. Jadi biar nggak bosan, namanya kita kasih nama edutainment. Teman-teman boleh loh kalau mau lihat podcastnya kita, IG-nya tuh podcast Duo Saru ID. Duo Saru itu bukan saru-saru ini ya, cabul ya. Tapi saru itu artinya saling berguru. Jadi saya dengan Google mengundang beberapa narasumber atau kami sendiri yang mengisi supaya teman-teman terhibur. Boleh ya nanti main-main ke IG-nya kita. Thank you, inspirasinya. Jadi ternyata ketika kita sudah banyak offline, berpindah ke online, nggak berarti ketika bosan kita menyerah di situ ya, tapi kita cari lagi. Karena tadi saya lihat Bulan bilang OGV-nya meningkat, meaning activity itu memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap OGV kita. Pernah ngerasain ketika activity-nya mulai turun, pernah nggak sih Bulan ngerasain misalnya lagi jenuh, activity-nya activity-nya agak menurun gitu misalnya, apa yang terjadi? Kalau nggak pernah sih nggak apa-apa juga, tapi saya cuma mau tahu pernah nggak activity-nya agak sedikit? Pernah dong Bu, kita kan manusia biasa, yes. Yang penuh dengan, apalagi wanita gitu ya, penuh dengan hormon-hormon. Ada kalanya juga yang namanya kita semangat itu nggak naik terus ya, kita butuh balance. Ada juga ketika kita lelah, pengen istirahat. Jadi teman-teman di sini mindsetnya kalau kami ya, saya Google dan teman-teman juga selalu menekankan bahwa kita menjalankan yang living ini dengan menyenangkan, mudah. Bukan dengan banting tulang berdarah-darah. Kalau mindsetnya kita di yang living harus banting tulang berdarah-darah menjadi RCD, ya udah nanti jalannya kayak begitu, banting tulang beneran berdarah-darah. No. Tidak. Jadi kita tetap manusia biasa yang kita juga butuh me time kayak gitu-gitu. Bahkan ya kadang-kadang kalau misalnya OGV turun berjamaah, is okay. Apapun pencapaianmu itu adalah rezekimu, tidak perlu disesali. Kita tinggal introspeksi, evaluasi, terus untuk jalan lagi. Tinggal kita mikir lagi, kita tuh sering belajar nggak cuma sama upline atau ya di situ-situ aja. Bahkan cross team pun kita mau belajar, Bu Lisa, karena memang di yang living ini kita bisa belajar dari siapa aja ya. Enaknya yang living tuh kayak gitu, baik banget deh yang living. Kita bisa belajar dari leader mana aja. Kita bisa menjadikan leader A, B, C yang mungkin bukan di tim kita, itu menjadi inspirasi kita. Nah, ini saya mau menjelaskan strategi pengembangan core team yang kedua. Jadi dari tools yang kita gunakan tadi, ini harus diajarkan, harus disampaikan, harus di-sharing pengetahuan basic. Kalau sampai udah eksekutif nih, saya tanya, kakak udah eksekutif, apa manfaat essential oil lemon? Terus misalnya dia menjawab hal yang lain gitu. Oh, oil lemon itu gunanya untuk melebatkan rambut, misalnya kayak gitu. Waduh, sesat ini, dari mana ini? Bagaimana cara menggunakan diffuser? Oh, diffuser itu bisa diisi detol, misalnya kayak gitu, itu sesat. Berarti dia tidak diedukasi dengan baik. Nah, jadi teman-teman buat yang newbie, ayo bisa nuntut haknya nih ke tim supportnya, minta haknya untuk diajarin materi-materi ini. Dan buat teman-teman yang sudah jadi leader, teman-teman punya kewajiban untuk memberikan materi basic ini kepada brand partnernya. Bulan, tapi saya ini baru join 1 jam lalu, tapi 1 jam kemudian saya juga udah punya member, berarti saya leader dong? Iya, kamu leader. Kan saya belum tahu juga bagaimana saya bisa mengajarkan tim saya. Kita punya tim support, Bu. Kita punya yang tadi, tools-tools tadi itu, ada YouTube yang living, yuk kita belajar sama-sama. Nah, tapi untuk basic supaya nggak kemebul ya, kalau orang Jogja bilang, kalau supaya kita nggak, waduh, informasi terlalu banyak, yang paling basic banget itu kita harus sharing cara menggunakan essential oil, itu basic banget. Kemudian manfaat 12 oil di PEP, karena saat ini essential oil di Indonesia aja udah 100 lebih setahu saya. Tahun lalu waktu saya mini oil tentik tuh inget banget baru 85, tapi kayaknya sekarang udah ada 100 deh. Nah, nggak usah 100-100-nya dihafalin.
Yang penting 12 essential oil ini dulu deh diketahui manfaatnya apa, aromanya seperti apa. Jangan sampai bilang, oh Digest itu aroma mawar, aduh itu Digest dari mana gitu ya. Kemudian cara berbelanja di virtual office. Mereka ketika bergabung itu harus dikasih nih username-nya, password-nya, PIN-nya dikasih, jangan dikekep ya. Itu haknya mereka untuk mengetahui username, password, dan PIN. Ajarkan mereka berbelanja di virtual office. Ini kakak kalau belanja, kalau misalnya kurang dari 50 PV nggak apa-apa pakai SO, tapi kalau 50 PV sekalian nih biar dapat poin reward, belanjanya pakai order bulanan atau essential reward ya, itu yang paling simpel. Kemudian jelaskan juga terminologi yang sering dipakai di Young Living seperti PV, OGV, brand partner, tim support, cross team, dan lain-lain. Diulang-ulang tidak apa-apa. Materi ini kita seminggu sekali selalu diulang-ulang. Mungkin kalau buat leader seperti yang sudah eksekutif, ya kan aku udah tahu, iya kamu sudah tahu, tapi kan member yang baru bergabung belum tahu, jadi tetap harus diulang-ulang. Dengan kita mengulang-ulang, kita nggak tambah ini kok, kita justru tambah pintar, karena kadang-kadang walaupun materinya sama, tahu-tahu ada ide lain, tahu-tahu kita bisa belajar sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang terakhir, baru diajarkan compensation plan 101. Kalau teman-teman belum bisa, nggak apa-apa, itu Bu Melani Indri ada di YouTube. Saya juga kalau tiap malam itu mungkin masuk ke alam bawah sadar saya sebelum tidur nonton yang living gitu kan. Jadi compensation plan gitu isinya. Ditonton tuh kayak gitu ya. Jadi ini adalah materi basic, boleh di screenshot atau nanti buka di VO, ini basic banget, setiap brand partner harus tahu. Jadi kalau misalnya ada yang tim supportnya tidak mengajarkan ini, sekarang di WhatsApp, Bu leader, Ibu tim support, tolong dong saya diajarin materi-materi basic-basic ini, soalnya saya juga mau jadi leader nih, gitu ya. Gitu, Bu Lisa. Nah, ini dia. Setelah kita melakukan edukasi tadi, apa nih yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah duplikasi. Kenapa sih harus diduplikasi? Karena duplikasi itu adalah kunci multiplikasi. Kunci multiplikasi itu artinya kunci dari pondasi yang kuat. Pengen nggak core timnya itu kuat? Atau pengennya leadernya nggak kuat, baru kehantam badai, nangis. Baru ditolak, mewek. Baru membernya satu nggak jalan, guling-guling di lantai gitu. Nggak pengen kan kayak gitu. Kita pengen punya core team yang kuat, kokoh, well educated, attitude-nya bagus, mature. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu tolong diduplikasi, dan itu mudah banget kok. Bukan harus sekolah S3 atau ngambil jadi profesor atau spesialis, enggak. Siapapun bisa, tinggal copy paste, modifikasi, duplikasi. Karena duplikasi itu adalah kunci multiplikasi. Kan yang namanya Young Living itu adalah multi level marketing, cara marketingnya, tapi kita juga multi level relationship. Nah, kita itu bukan mau jadi Superman, kita harus jadi super team. Nah, ketika terjadi duplikasi nih, kayak contohnya nih, activity, tadi Bu Lisa sempat bilangnya berarti kekuatan di grupnya bulan ini adalah activity, betul. Kita itu sangat-sangat banyak sekali activity. Bayangkan nih, misalnya teman-teman hari ini ada oil class, dibikin online. Kalau online itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terjadilah misalnya kayak LYPR deh, contoh paling gampang LYPR. Biasanya kalau LYPR tim saya itu paling seneng, bisa banyak banget tuh yang daftar, minimal 6 tuh pasti daftar. Ada yang di Samarinda, ada yang di mana Sulawesi, ada yang di Jawa, Jakarta, mana. Nah, bayangkan kalau kita di 34 provinsi LYPR semua atau ada activity semua. Ya, misalnya mereka bisa closing mulai dari 1 PEP. Tapi di 34 provinsi udah berapa PEP, teman-teman? Sudah 34. Setiap orang mengadakan kelas, mereka menduplikasi, mereka edukasi di 34 provinsi, cuma satu leadernya di masing-masing kota, tapi ada 34, sudah terduplikasi sebanyak 34. Nanti 34 kali 2 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman pengen punya core tim yang kokoh, harus terjadi duplikasi. Makanya kalau misalnya kita sharing itu sebisa mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami, cara-cara yang sederhana agar bisa diduplikasi. Jadi nggak perlu yang harus mengajarkan nama-nama Latin dari tanaman lemon, lavandula, apa segala. Tidak perlu sampai segitunya ya. Cukup yang simpel-simpel aja, yang penting ngena dan paham gitu, Bu Lisa. 7 bulan, duplikasi itu penting karena kalau kita superwoman kita kerja sendiri dan capek loh jadinya.
Tapi kalau jadi super tim, kerja bareng-bareng, hasilnya lebih banyak, kerjaannya jadi lebih ringan. Setuju banget ya dengan duplikasi. Silakan lanjut, Bulan. Betul, siap. Nah, selanjutnya, yang strategi yang sering kami lakukan adalah berikan challenge kepada tim. Yang living itu kan juga sering ngasih challenge. Ada challenge retreat ke Mona, challenge tahu-tahu nanti dapat oil gratis, dapat diffuser gratis. Biasanya ya Bu Lisa, kalau yang living ngasih challenge, itu OGV saya naik berlipat-lipat loh Bu. Jadi tolong ya Bu, tolong dikasih challenge lagi. Asik. Jadi salah satu kunci OGV naik adalah challenge teman-teman. Kalau misalnya yang living lagi nggak ngasih challenge, ya udah kita aja deh yang kasih challenge ya. Jadi apa aja sih challenge yang bisa kita berikan? Nah, ini aku ada tulis ya, tantangan akan membuat hidupmu lebih hidup, akan membuat OGV-mu lebih hidup. Contoh, tantangan buat member-member yang baru atau leader-leader bahkan, sharing satu produk per hari di grup atau di status, dan konsisten. Karena dulu saya ketika baru awal jalankan bisnis itu, saya menantang diri saya sendiri, soalnya nggak ditantang sama Google. Kita nantang diri sendiri gitu. Saya pengen lihat nih, Google dulu pernah awal bergabung jadi silver 9 bulan. Saya bisa nggak 9 bulan jadi silver? Saya mau konsisten posting setahun ini, saya mau lihat saya jadi silver nggak? Karena Google cuma bilang caranya dia bisa jadi silver itu sharing. Kan saya nggak percaya ya, masa sih cuma sharing doang bisa jadi silver? Dan tahu nggak Bu, apa yang terjadi? Setelah 9 bulan saya sharing, saya nggak silver, tapi eksekutif sih. Tapi 3 bulan kemudian saya silver, tetap kan, gitu, tetap oke loh. Jadi ketika tidak tercapai, it's okay, saya nggak sedih, saya malah seneng, saya nggak sendiri lagi, udah punya tim. Jadi walaupun kita punya goals belum tercapai, nggak usah sedih, pasti akan tercapai. Di bisnis ini tuh cepat atau cepat banget nanti akan tercapai, tenang aja, yang penting konsisten. Kemudian tantangan membuat kelas offline atau online, karena tadi sudah dijelaskan oleh saya di ini juga sama Bu Lisa bahwa activity itu tuh kunci banget kalau kita pengen timnya berkembang. Tanpa activity ya udah, OGV-nya juga kayak kuburan, VO-nya kayak kuburan, WA grupnya ya kayak kuburan. Jadi beraktivitas lah, activity online, offline selalu harus ada. Kemudian tantangan posting di medsos, ya itu penting banget karena sekarang ini bukan zamannya lagi surat menyurat, bukan zamannya lagi bikin poster kayak itu tuh, bukan, sudah zaman digital. Jadi penting banget medsos itu ya. Jadi saya sering memberikan tantangan-tantangan ini kepada tim saya. Seperti itu. Thank you loh Bulan, tadi udah lengkap banget ya teman-teman diceritakan sama Bulan, mulai dari cara mengidentifikasi core timnya, kalau udah ketemu gimana mengembangkannya, dan activity ternyata adalah kunci. Bulan terakhir share dong kalau terjadi konflik di tim, walaupun saya yakin konflik di tim ini pasti jarang, di semua tim pasti jarang terjadi konflik. Tapi kan tetap ada ya, kalau dari Bulan sendiri gimana sih ketika kita mengembangkan core team terjadi konflik, share dong manajemen konfliknya seperti apa? Siap. Nah, namanya manusia ya, isi kepalanya beda-beda. Suami istri aja bisa ribut gitu ya, apalagi istri orang gitu kan. Nah, jadi di tim yang namanya konflik itu wajar. Kalau kita bisa memanajemen itu malah bisa jadi sinergi, bisa jadi kekuatan gitu. Jadi kalau misalnya di tim kami itu membangun budaya kolaborasi. Jadi udah nggak zaman nih leader satu sama leader satu itu saya kompetisiin. Di sekolah anak saya aja udah nggak ada tuh yang namanya kompetisi, adanya kolaborasi, pasti teamwork, pasti bikin project tuh tim, bukan lagi yang kompetisi itu, udah nggak zaman deh. Nah begitu pula di tim saya, jadi saya punya tim namanya BTS, wah BTS-nya bukan yang Korea ya, tapi Bulan Team Squad. Nah itu BTS itu sesama cross team tuh udah rasa saudara, bahkan kadang-kadang mereka sampai nggak tahu nih leadernya siapa, mereka tahu cuma emaknya Bulan aja gitu, padahal ternyata mereka sebenarnya cross team, karena mereka dibiasakan untuk membangun kolaborasi. Kolaborasi dalam apa sih? Bukan kasih-kasihan online, bukan, tapi sama-sama bikin kelas, kan yang namanya bikin kelas itu, terutama waktu itu ketika offline itu kan butuh banyak variabel ya, mungkin tempatnya atau apa, siapa yang ngisi kelas, siapa yang jadi MC. Nah, begitu online pun kita juga suka kolaborasi. Jadi misalnya kayak kita sharing yuk di IG Live berdua, tim ini sama tim itu gitu. Atau misalnya kita nih lagi mini oil tentik gitu kan, sama-sama di bawah Oilan Sister. Ya kalau kita misalnya berkompetisi ya udah Bu, sikut-sikutan, tapi enggak, kita tidak menerapkan itu, tapi benar-benar kita berkolaborasi. Kita sama-sama jalan sama-sama,
semuanya jadi lancar. Nah, kemudian yang kedua, hindari membicarakan keburukan orang lain. Ya mak-mak kan ya, biasa netizen, kita kan juga bagian dari netizen ya, tapi kita netizen yang cerdas. Ini ceritanya nih di tim lain lah, bukan di Young Living. Kadang-kadang ada orang yang suka membicarakan keburukan tim lain atau keburukan orang lain, itu hindari banget. Jadi kalau misalnya ada yang mulai seperti itu, lebih baik langsung diarahkan saja atau dialihkan saja gitu. Karena apa? Membicarakan keburukan orang lain itu menghabiskan energi. Kita kan mau maju bersama, mau tumbuh bersama. Jadi jangan sampai nih ya bikin grup buat jelek-jelekin upline-nya, misalnya kayak gitu. Oh no, itu kalau terduplikasi bahaya. Ya, kan kita tadi mau bangun core team yang sehat, kita mau bangun core team yang kuat. Jadi hindarilah kalau kita julid atau gibah. Kalau misalnya ada yang tidak berkenan, sampaikanlah secara mature. Ke siapa? Misalnya kita ada tidak berkenan dengan cross team nih. Cari upline-nya siapa? Kita hubungi upline-nya baik-baik. Bu, ini loh tadi timnya Ibu begini. Tolong ya, saya menyampaikan ini tujuannya baik supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya itu lebih fair, lebih enak. Dan yang ketiga itu adalah kalau saya terapkan if you down, go to up, if you high, go to down and spread the energy. Maksudnya gini, ya seperti tadi Bu Lisa nanya, Bulan pernah nggak sih nggak ada activity, mungkin down? Iya pernah, manusiawi. Kan kita hidup nggak cuma yang living ya, ada rumah tangga, ada pekerjaan, ada bisnis, ada ya bersosialisasi dengan keluarga dan lain-lain. Pasti ada aja masalah lain di luar yang living. Pasti ada juga ngaruh-ngaruhnya. Omong kosong deh kalau dibilang aku profesional, kalau galau nggak kebawa-bawa ke pekerjaanku. Aduh, hello, kita tuh manusia, hatinya dibuat sama Tuhan, bukan buatan Cina gitu ya. Jadi hati ini suka kebawa-bawa galau. Nah, tapi bisa mensiasati begini, misalnya lagi down nih, lagi sedih, misalnya beberapa bulan lalu saya kehilangan papa mertua, Bugal juga bersamaan juga kehilangan orang tuanya. Kita down, ya kita nggak curhat ke tim, aduh aku sedih, aku galau, aku nggak jalan dulu ya yang livingnya. Tidak akan seperti itu. Kita pasti ke atas, cari leader. Untuk mencari apa? Untuk mencari energi, buat recharge energi. Atau kita lagi sebel nih sama downline, aduh ya Allah, ini udah diajar-ajarin, tapi nggak bisa-bisa, nggak mandiri-mandiri. Kita ini admin apa leader sih? Misalnya kayak gitu. Ya kita jangan bilang gitu ke membernya, gitu ya. Bukan diumumin di grup. Kamu tuh nggak bisa ya, mandiri. Saya tuh bukan admin kamu. Enggak, jangan kayak gitu. Itu Anda menghancurkan tim Anda. Udah, marah-marahnya ke upline aja. Bugal, misalnya contohnya saya biasanya ngomel-ngomelnya ke Bugal, gimana sih ini udah diajarin, dia kayaknya nggak mau, sok sibuk, bla 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 bla. Saya capek, terus dia bilang, ya udah kamu harus bisa membuat dia mandiri gini. Nah, tapi once kita lagi semangat nih, kan kita suka ikut coaching, ikut kelas-kelas yang positif, atau kita baru dapat inspirasi entah dari TikTok, dari mana, kita sebarkan itu ke bawah. Tadi aku dapat ilmu bagus banget. Kita spread the energy. Nah, jadi itu akan sangat meminimalisir konflik. Nah, kan kita banyak nih hal-hal di luar, kayak misalnya orang posting nggak comply, ini nggak comply. Ya udah ngapain kita ributin, kita fokus ke pengembangan kita aja. Kalau nggak berkenan ya udah tegur, ini kita sampaikan up gini. Udah gitu aja. Nah, yang berikutnya, kalau kita membersamai tim, insya Allah Bu, itu akan minim konflik. Ya kita mungkin tidak akan bisa menyenangkan semua tim ya, badan cuma satu, otaknya di sini, saya di Jogja gitu. Tapi sebisa mungkin kalau kita membersamai mereka dari awal, kita edukasi nih, kita udah melakukan apa yang saya katakan tadi, itu akan mempunyai tim yang sayang sama kita bukan ditakutin, tapi disayang, kayak gitu. Karena lagi-lagi kita itu adalah super team, bukan Superman, nggak mau kan. Kayak di Avenger aja kan dia kagak sendiri ya, Iron Man melawan Thanos sendiri kan kagak ya. Iron Man sama apalagi Vision sama siapa tuh jadi film kan, mereka adalah super team di Avenger, makanya bisa menang. Begitu juga di yang living atau di tim kita harus jadi super team. Yang pintar harus semua, jangan cuma kita yang pintar. Kalau mereka bisa pintar juga, bisa mandiri juga, dan bisa menduplikasi, udah deh cakep banget. Itu saya dapat data yang living di Indonesia ini baru 1% atau 2% penduduk Indonesia. Masih ada 250 juta lagi tuh yang bisa kita prospek, ya nggak bisa. Betul. Nah, dan yang terakhir, sabar dan asah kematangan emosi. Sabar beraktivitas, salah belajar, bangun lagi. Salah belajar, introspeksi, bangun lagi.
latih kesabaran kita ya. Kemarin saya juga ikut kelasnya Bu Rai, bagus banget tuh, mature ya. Kita harus punya kematangan emosi. Teman-teman yang mungkin sekarang masih galauan atau baperan atau tukang marah-marah, emosian, mulai ditata pakai esensial oilnya tuh, jangan cuma dipajang. Ya, belajar gimana caranya merangkul teman-teman di tim kita. Jadi saya makanya sering dipanggil mama gitu ya. Karena nama oil saya juga oil mother, ternyata itu karena mereka udah kayak anak-anak saya gitu. Jadi memperlakukan tim itu kayak ya ngasuh anak gitu, Bu. Ya kita kan nggak mungkin ya menjorokkan anak ke jurang yang sesat gitu ya. Pasti kita maunya merangkul mereka ke jalan yang benar. Kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya tidak sabar, saya punya pantun nih. Jadi semua ini ya sudah dijalankan, tapi baru 1 bulan mengharapkan hasil yang wow gitu ya. Oke, oil lemon aromanya citrus loh. Oh Kemon, serius loh, gak mau sabar. Ke laut aja. Harus sabar ya, karena di Young Living saya sekarang ini udah masuk tahun ketiga, lagi OTW Platinum. Amin. 3 tahun itu tidak lama, Marimar, bener nggak sih? Benar, Coba aja deh. Benar, 3 tahun coba ke bisnis konvensional. Iya, belum juga mungkin jadi triliunan, butuh kesabaran. Jadi 3 tahun di Young Living bisa jadi silver, jadi gold, jadi platinum, itu udah luar biasa banget. Jadi teman-teman, pesan dari saya, sabar itu adalah kunci, duplikasi adalah kunci multiplikasi, kemudian konsisten. Jadi kalau ada yang bilang, Bulan, saya sudah melakukan apa yang Bulan lakukan, kenapa saya begini-begini saja? Oke, Ibu sudah berapa lama melakukan itu semua? 1 bulan. Oh ya sudah. Oil lemon, aroma citrus. Seriusan loh. Gitu, Bu Lisa. Oke deh Bulan, thank you banget sharing. Teman-teman terinspirasi ya dengan ketawa-ketawa, terinspirasi dengan cerita dari Bulan, terinspirasi dengan pengalaman pribadi Bulan. Beliau sudah menceritakan kepada kita semua mulai dari bagaimana sih mengidentifikasi core team. Mulai dari kita sebagai seorang yang sudah duluan masuk Young Living ini sebagai seorang leadernya, harus bisa membagikan dan men-sharingkan baik tentang produk maupun peluang bisnis, karena mereka berhak untuk mendapatkan kedua ini dan mereka berhak untuk memilih. Baru bisa kita mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi, Bulan udah cerita banyak gimana cara mengembangkannya supaya core team kita bisa terus berkembang dan bertumbuh dengan edukasi, dengan activity, dengan duplikasi. Jangan lupa ya teman-teman, dengan duplikasi. Dan activity ternyata memang adalah kuncinya. Sampai terakhir Bulan sudah ceritakan bagaimana manajemen konflik di timnya, karena konflik itu sesuatu yang kadang tidak bisa dihindarkan. Tapi percaya deh, ketika teman-teman berhasil mengatasinya, itu akan menjadi satu batu loncatan untuk tumbuh lebih dewasa lagi bersama dengan timnya. Thank you ya Bulan, yang bukan superwoman tapi ternyata super team. Yang ternyata super team, jadi tumbuhnya bareng-bareng sama timnya ya Bulan ya. Iya, betul Bu Lisa. Siap. Inspirasi, tapi sebelumnya saya akan masuk ke question and answer, boleh di stop sharing Bulan supaya kita masuk ke Q&A. Okay. Teman-teman di sini boleh share dulu nggak sebelum ke Q&A ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, untuk teman-teman di sini yang hari ini memang terinspirasi, boleh dong tulis di kolom chatnya, terinspirasi oleh apa? Misalnya, saya terinspirasi dengan super team dan bukan superwoman. Atau misalnya teman-teman terinspirasi ternyata harus sabar ya. Atau terinspirasinya oil lemon berbau citrus, serius loh. Nah itu juga boleh tuh, inspirasi juga loh itu loh. Saya boleh dong berdua bulan lihat di kolom chatnya. Teman-teman ada terinspirasi, sharing is caring. Terima kasih Bu Fortunata Anjar. Terinspirasi harus sabar ya. Itu Bulan, support tim dan mengedukasi harus super duper sabar karena membuahkan hasil ya dari Bu Sarah Devi, duplikasi ya. Betul, duplikasi jangan lupa ya teman-teman ya, jangan stop di kita, tapi harus diduplikasi terus ke bawah, harus sabar. Ada lagi teman-teman? Nah, tuh kebanyakan duplikasi, sabar, gokil ya jadi coaching member. Betul. Ya. Aduh, senang deh, banyak banget yang terinspirasi. Alhamdulillah. Semoga dijalankan dalam 1 kali 24 jam ya. Kalau kata Buga, kalau nggak diterapkan dalam 1 kali 24 jam, nanti ilmunya jadi agar-agar. Kenapa agar-agar Bulan?
lembek, ambiar. Nggak jadi wagyu ya, nggak jadi daging, tapi Iya, nggak jadi daging. banyak banget yang terinspirasi di sore hari ini. Sekarang saya akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan bertanya kepada Bulan. Sebentar ya, Bu Debi udah bantu saya nih. Ini dari Bu Nisa Bulan. Mau tanya dong, Bu Nisa ini punya member. Lalu kemudian maunya share konten yang sudah disediakan. Terus katanya dia sarankan kalau bisa setiap member yang rutin share dikasih hadiah misalnya lah ya. Udah pernah sih dikasih oil gratis, DIY, tapi jadi kayak keterusan mungkin ya. Diajak ikut kelas belum ada waktu. Diajak mulai order maunya oil gratis aja gitu. Gimana ya kira-kira menanggapi member yang brand partner yang seperti ini? Iya, berarti bahasa cintanya dia memang hadiah ya. Gratisan. Oke, untuk orang-orang seperti itu memang kita harus tarik ulur ya, tricky banget sih. Ada memang member-member yang baru tertantang dengan hadiah-hadiah. Ya kita nggak bisa seterusnya cuman karena hadiah. Gimana kalau misalnya dia ini diedukasi aja dengan hadiah dari Yang Living dong, hadiah dari Yang Living keren-keren loh. Dalam setahun 4 kali tuh dapat oil gratis. Kayaknya yang bulan bentar lagi Cala ya, kan udah kemarin tuh penilaiannya ya, dikasih diffuser gratis, belum lagi nih 400 PV sekarang dapatnya lustre. Nah jadi kalau misalnya dia masih pengennya hadiah-hadiah dari kita terus, ya kalau saya bilang sih jangan terus-terusan ya, dan hadiah itu nggak selalu harus berupa barang. Nah supaya dia berkembang, hadiahilah dia dengan beasiswa coaching, mentoring, itu banyak banget kok. Kalau misalnya kita buka Instagram, itu akan banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan coaching-coaching seperti itu. Atau bisa nanya juga tuh ke Bu Lisa, kan biasanya kerjasama dengan Pak Hari ya, Coach Har, saya nggak tahu masih kerjasama atau tidak, tapi bisa tanya, siapa tahu bisa mengadakan coaching mandiri, atau mungkin mau coaching dengan leader yang living, ditembung nih ibaratnya, ditodong, boleh. Jadi kasih dia hadiah yang tidak hanya berupa barang. Supaya apa? Supaya mindset-nya juga kebuka. Jadi nggak hanya pokoknya mau cuan tapi nggak mau modal. Hello, hari gini mana ada bisnis tanpa modal? Seandainya Anda tidak punya modal besar di kapital, gunakanlah waktu, tenaga, pikiran, dan kreativitas Anda. Jangan punya gratis mulu gitu. Nah, apa tadi Bulan? Buah lemon aroma citrus, serius loh, oke. Buah lemon aroma citrus loh, serius loh gitu. Jadi tetap dari Bu Nisa disarankan oleh Bulan ya tetap menggunakan bahasa cintanya, which is hadiah. Hadiahnya bukan oil, merupakan bagaimana cara mengubah mindset-nya dia lewat profesional lain, which is betul. Jadi hadiahnya sesi coaching, itu ide bagus loh. Jadi kadang-kadang challenge-nya hadiahnya adalah sesi coaching gitu ya. Oke, thank you Bulan. Ada pertanyaan berikutnya dari Bu Via. Semoga teman-teman di sini masih terinspirasi ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini adalah pengalaman pribadi dari para peserta. Semoga ada yang bisa terinspirasi dengan pengalaman ini. Bulan, grup bisnis itu sebaiknya gimana ya isinya? Apa harus ada materi bisnis yang di-share rutin seperti materi basic yang tadi, atau kira-kira ada materi lain? Silakan Bulan. Iya, betul. Kalau saya sih nggak muluk-muluk materi basic tadi itu. Terus karena kita ada silver bound, jadi itu kalau misalnya udah bukan new member ya, kalau new member kasih silver bound mabok nanti dia. Yang penting basic banget, komplain dulu, silver bound mungkin dijelaskan yang paling dekat dengan goals-nya dia. Kalau new member kan goals terdekatnya bukan silver ya Ibu, tapi goals terdekatnya adalah star silver bound. Jadi yang simple aja. Jadi setiap hari itu memang PR-nya banyak sebenarnya, sebulan itu kalau menurut saya untuk mengedukasi member baru sebenarnya kurang, tapi mau nggak mau kita harus cepat ya, jangan kelamaan. Jadi memang seminggu sekali ada edukasi yang bisa di-share oleh kita atau bahkan leader kita, core inti kita. Jadi mulailah mereka yang share, kita kasih challenge, ayo kamu harus bisa mengedukasi timmu. Jadi kalau tim saya itu Bu Lisa, mereka udah punya grup masing-masing yang nggak ada sayanya, tapi bukan buat gibahin saya ya, tapi buat mengedukasi. Karena kalau digabung jadi satu tuh udah gede banget, udah kebanyakan nggak muat grupnya. Jadi mereka saya biarkan bikin grup sendiri dan mereka mengedukasi materi-materi basic tadi. Dan yang mungkin yang paling mendatangkan cuan itu yang harus dipelajari selain tadi itu silver bound. Kayak gitu, itu yang basic banget kayak gitu. Silver bound ya, jangan lupa.
Itu penting loh, penting banget loh. Karena silver bound ini bukan hanya sekedar mengejar rank berikutnya teman-teman, tapi itu mengajarkan kita dari awal untuk bisa membangun bisnis dalam jangka panjang. Sebenarnya itu tujuan dari silver bound. Tapi teman-teman akan diberikan begitu banyak bahasa cinta yang living, yaitu hadiah di setiap stepnya. Padahal tujuan akhirnya teman-teman nanti bisa belajar membangun jaringan yang paling tepat dan paling ideal di yang living nantinya. Itu makanya penting banget silver bound itu. Nah, mungkin di sini banyak banget pertanyaan yang masuk Bulan. Saya akan pilihkan beberapa ya, karena kayaknya banyak banget yang terinspirasi nih dengan sesinya Bulan. Alhamdulillah. Nih Bulan dari Bu Mega. Bu Mega mau bertanya, brand partnernya Bu Mega ini kebanyakan ibu-ibu, mama-mama gitu ya, yang banyak banget agendanya. Ya memang mama-mama kayak kita begitu banyak agendanya. Terus susah banget diajak ke Zoom class. Sharing di grup pun kayaknya Senin Kamis gitu ya. Kira-kira ketika kita memiliki member seperti ini dan kita mau membangun core team, mungkin ada inspirasi activity kah yang biasa mungkin Bulan pernah punya pengalaman berhubungan dengan mama-mama seperti saya? Jelas itu ya, sama. Di tim saya itu kebanyakan emak-emak yang hobinya makan tapi cita-citanya langsing. Jadi itulah aku bersyukur banget ada di yang living. Jadi selama ini activity kita itu kelasnya tuh nggak hanya manfaat oil, compensation plan, manfaat 12 oil itu enggak. Essential oil kita itu teman-teman bersyukur banget ya, itu oil bisa diapain aja, sebutin deh mau jadi apa aja bisa. Jadi biasanya buat emak-emak yang suka banyak alasan gitu ya, males ikut Zoom atau apa, kita ngadainnya itu yang mereka suka. Kan sekarang lagi hits banget itu ya, semua serum wajah, dari mulai yang mengandung niacinamide, bakuciol, apalagi tuh banyak banget. Itu semua kan kimia sintetis ya. Nah, masuklah kita punya serum yang lebih oke, alami, tanpa kimia sintetis. Jadi saya punya ratu DIY nih di tim saya, namanya Bunda Ayu. Dia itu sampai ikut kelas kemana-mana belajar, karena dia passionnya memang di skincare. Jadi buat emak-emak itu trik banget. Mereka pasti akan senang banget kalau kelasnya itu judulnya bikin serum glowing. Oke. Atau mungkin serum bagaimana menghangatkan ranjang, kayak gitu ya, yang berhubungan dengan begitu-begitu, emak-emak tuh seneng. Tapi kalau misalnya disuruh compensation plan, aduh makanan apa itu, mentoring gitu. Jadi kita triknya itu ada misalnya bikin roller buat anak fokus belajar, oil buat emak-emak nemenin anak online, kita bikin DIY-nya. Jadi mereka lebih masuk ke DIY sih Bu. Jadi caranya kelas-kelasnya itu di situ. Bahkan mungkin kayak kelas self love. Banyak pasti mama yang kayaknya hidupnya seumur hidup berkorban untuk anak, suami, keluarga, cucian dan jelaga gitu ya. Mereka butuh self love. Jadi kelas-kelas seperti itu yang memang mengangkat kebutuhan mereka. Jadi ketika kita punya tim yang notabene emak-emak, dengarkan kebutuhan mereka. Mereka tuh butuh apa sih? Butuh langsing. Oke, ayo kita undang pembicara kita itu misalnya dokter gizi atau dokter yang memang berkecimpung di dunia diet. Nah, kayak saya Bugal tuh, kita kan dulu di DRYD gitu ya. Oke, kita bikin kelas, masukin skincare-nya, jelasin, pengetahuan tentang skincare, kita juga bisa bikin skincare dari V6, dari ini, kita juga punya Bloom Series. Wah, udah deh, kelas DIY kalau per skincarean, per dietan, per langsingan, peranjangan, rame udah Bu. Gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka supaya ya intinya ya Bulan ya. Activity tetap harus ada, hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Yes. Oke, teman-teman, kita saatnya sekarang kuis ya. Jadi untuk kuis kali ini itu tadi sudah ada dibahas sama Bulan. Kalau teman-teman perhatikan pasti teman-teman tahu jawabannya kurang lebih ada 5 poin yang mau ditanyakan sama Bulan. Jadi siap-siap ya. Pokoknya jawabannya 5 poin kayaknya loh ya. Saya nggak tahu juga nih. Nah, tapi kalau teman-teman mau mengikuti kuis, itu hadiahnya adalah 1 buah essential oil. Nanti saya kasih tahu essential oilnya peppermint untuk kali ini. Ya, jadi 1 pemenang akan mendapatkan essential oil peppermint yang jawabannya paling tepat dan paling cepat. Kali ini saya ditemani Mbak Debbie yang akan menentukan pemenangnya. Jadi jawabannya harus comply. Jangan jawab plesetan ya. Saya soalnya sudah di briefing sama Bu Lisa. Bulan, jawabannya jangan plesetan ya.
Soalnya saya suka kasih jawaban tebak-tebakan. Tebakan. Jadi teman-teman sekalian ingat ya, ada format. Ada tolong bantu dong tulis di kolom chat, formatnya adalah nama, member ID, dan jawaban. Jadi kalau tidak sesuai format juga tidak bisa jadi pemenang, karena kami kan harus mengirimkan hadiahnya. Kalau mungkin ada teman-teman di sini bertanya, kami mohon maaf sebelumnya karena situasi dan kondisi yang PPKM mungkin agak lama kami mengirimkan hadiahnya, karena mohon dimengerti dalam PPKM ini kami pun 100% WFH di rumah ya. Jadi mohon dimengerti akan hal ini, tapi pasti akan kami kirimkan hadiahnya. Hadiahnya berupa 1 essential oil peppermint. Nanti kalau Mbak Debbie sudah ketik start, baru teman-teman boleh jawab ya. Ingat nama, member ID, jawaban, kurang lebih jawabannya ada 5 poin. Jadi siap-siap ya untuk ketikannya ya. Bulan, silahkan. Apa sih pertanyaan? Siapkan jari-jari Thanos Anda. Aku jawab. Baik-baik ya. Kalau perlu pakai clarity, pakai vetiver dulu semuanya atau abundance. Bismillah. Dalam mengedukasi tim, Kan pasti panjang nih jawabannya. Iya. 10 poin. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 5 diantaranya adalah, Kan, bener kan? Itu Mbak Debbie. PA Group, Zoom Class, Offline Class, YouTube, dan Podcast. Pertanyaannya adalah, sebutkan apa kunci dari multiplikasi. Deh, start. Ayo formatnya jangan sampai salah, jawaban benar, format salah, Anda tidak dapat. Ya, yang benar. Udah kayak pasar malam nih. Format ya. Nama, member ID, baru jawaban. Nanti Bu Debbie akan bantu untuk mencari pemenangnya. Walaupun jawabannya tepat, tanpa format tidak akan bisa dimenangkan untuk mendapatkan 1 essential oil peppermint. Sambil menunggu Mbak Debbie mencari pemenangnya, kita lanjut ke Q&A dulu ya. Satu lagi ada pertanyaan nih Bulan. Dari Ibu Aini. Bulan tanya dong, gimana sih menghadapi core team yang fokusnya hanya jualan saja? Padahal udah sering dikasih tahu kalau ini adalah bisnis jaringan, jadi membangun tim bukan dengan terus-terusan fokus dengan jualan gitu ya. Harus ada fokus untuk membangun tim. Tapi belum menunjukkan progresif beliau Bulan, gimana dong caranya ya? Ya, kuncinya tadi itu sabar ya Bu Aini. Jadi memang harus mungkin bisa diadakan mentoring. Jadi Bu Aini mengundang leader-leadernya untuk Zoom class, mau nggak mau harus mau. Itu kalau kami lakukan setiap malam biasanya di awal, itu set goals dulu. Cari tahu mereka tuh punya goals nggak sih? Jangan-jangan selama ini mereka jualan karena nggak punya goals. Mereka hanya, pokoknya setahu saya kalau misalnya kita jualan PEP, ya udah dapat 500 ribuan. Tapi mereka nggak punya goals, mereka nggak tahu, oh ternyata selain kita dapat komisi, ada loh yang namanya rank, namanya star, senior star, dan seterusnya. Ada loh komisi tambahan yang namanya silver bound. Nah, jadi ketika misalnya mereka fokus jualan, tapi belum ada informasi atau mereka belum tahu ilmu lain, mau nggak mau itu harus disetting goals ya Bu Aini ya. Ini loh kalau misalnya kakaknya menjadi star, dan starnya star silver bound pula, ada komisi tambahannya nih, $25 di bulan kedua. Selain kakak dapat komisi yang lebih banyak, endurance-nya lebih terjaga, karena kalau menjadi star SB itu kan harus 2 kali star, nggak star langsung bulan depan nggak star lagi, kayak gitu ya. Jadi harus dimotivasi seperti itu. Kenapa sih kita harus mengikuti program wajib belajar 12 bulan menjadi silver lewat silver bound. 12 bulan kan bener ya. Itu saya bilangnya program belajar. Kalau kita benar-benar melakukan apa yang disarankan oleh Young Living, udah deh 12 bulan hatam jadi silver. Jadi nggak cuman hanya mencari profit margin atau hanya fokusnya jualan produk saja. Karena masa sih kamu nggak mau gitu punya uang tambahan 20-30 juta gitu. Kan kalau misalnya jual PEP doang cuman bunyinya masih tus-tus gitu ya, belum jut-jut gitu. Emak mana yang mau gitu ya, nikmat mana yang kau dustakan. Kita sudah dikasih fasilitas luar biasa sama Yang Living gitu. Udah keruk abis deh itu, semua benefit ambil. Kasih tuh sama Yang Living. Gitu ya Bu Aini. Jadi diajak mentoring, dibuka VO-nya, di-setting goals-nya, supaya mereka terbuka cakrawala wawasannya, bahwasanya di Young Living ini, kalau kita bisa up rank,
member kita bisa up-rank, kita bisa cetak star sebanyak-banyaknya, itu potensi bisnisnya lebih luar biasa lagi. Jauh ya, luar biasa ya. Membuka mindset-nya dan melihat dulu goals-nya. Kalau memang goals-nya hanya ingin di situ saja, gimana tuh Bulan? Misalnya memang goals-nya nggak mau kemana-mana sih, dia goals-nya memang ingin produk, kita bilangnya produk sharer aja gitu. It's Ya, okay. itu juga gitu ya. Nggak apa-apa juga. Oke. Thank you Bulan, dan terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita tutup, kita akan umumkan pemenangnya. Seperti yang tadi, nama pemenang mohon tidak diganggu-gugat karena keputusan juri tidak. Ya. Jadi nama pemenangnya adalah, siapa di sini masih ada nggak ya orangnya ya? Yaitu dengan member ID 1992109. Siapa nih? 1992109. Ada nggak yang merasa? Masih ada nggak ya orangnya ya? Harusnya masih sih, Bu. Ya, 1992109. Ya, benar sekali Mbak Nova. Loh, kok Bu Ima yang malah hafal ya? Membernya jangan-jangan. Yes, benar sekali. Selamat ya Mbak Nova ya. Selamat Mbak Nova. Terima kasih Mbak Nova akan mendapatkan peppermint essential oil, nanti pengiriman berdasarkan alamat yang tertera di dalam VO ya. Oke, kalau begitu sepertinya sampai di sini saja sharing yang dilakukan oleh Ibu Bulan. Semoga memberikan banyak sekali inspirasi untuk teman-teman. Silahkan diambil mana yang menurut teman-teman paling cocok untuk diduplikasikan di dalam grupnya dan diterapkan di dalam grupnya. Bulan, sebelum tutup ada pesan-pesan tertentu kah? Ada dong. Jadi teman-teman hari ini terima kasih atas waktunya. Silahkan ambil ilmu yang saya sharingkan tadi, semoga bermanfaat dan berkah. Jadi tidak ada salah yang benar, adanya cocok atau tidak cocok. Kalau cocok ambil, modifikasi. Kalau tidak cocok tidak dipakai, tidak apa-apa. Saya punya pantun buat teman-teman sebelum saya berakhir. Inner balance dan glutansi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa minggu depan bersama dengan Ibu Risca. Di hari Kamis minggu depan bersama dengan Ibu Rara yang akan juga memberikan inspirasi lainnya. Pastinya dijamin banyak inspirasi lagi di sini. Walaupun temanya sama, tapi kita akan lebih kaya ilmunya untuk kita bisa mengenal, mengidentifikasi core team kita, meng-guide dan mengembangkan mereka demi kepentingan teman-teman juga. So, sekali lagi, jadilah super team dan bukan superwoman. Hey super team, sampai ketemu di hari Selasa dan di hari Kamis di minggu depan. Bye! Bye-bye, thank you all. Thank you Bu Lisa, Bu Debbie, thank you semua, Bu Gal. Lagi di MOT dia. Ya, aku live ya, aku tutup ya Mbak Deb, silahkan. Oke. Bye!